Shalom semua anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mulakan sesi ibadah online kita dengan doa. Mari kita sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan sekali lagi pada hari ini. Walaupun kami tidak dapat beribadah di dalam gereja, namun Tuhan sentiasa memberi kami kebijaksanaan untuk mencari cara lain untuk kami dapat beribadah. Khusus hari ini kami bersama-sama di dalam ibadah sekolah minggu. Untuk itu Tuhan, kami mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan menyertai kami dari permulaan, pertengahan sampai siap ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, syukur kami naikkan hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Ngomongin dazo di Tuhan. Ngomongin dazo di Tuhan. Ngomongin dazo di Tuhan. Lindodoy omungka kamamongin dazo di Tuhan. Manapang toko umika toko tumomon kami. Ngomongin dazo di Tuhan. Ngomongin dazo di Tuhan. Mendodoy omumika kamamongin dazo di Tuhan. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita berdoa bagi doa persembahan. Mari kita lipat tangan, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, uang persembahan ini kami persembahkan kepadamu. Berkatilah supaya bukan hanya barang dan uang yang harus kami persembahkan, bahkan seluruh tubuh dan jiwa raga kami menghormati. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar cerita Alkitab, mari kita bersama menaikkan pujian ini bertajuk Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadi
anak-anak yang dikasih di dalam nama Tuhan, mari kita mengingat kasih Tuhan yang amat besar di dalam kehidupan kita. Dan mari kita naikkan pujian ini sekali lagi bersama-sama. Membuka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Nya Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Oh Kudus yang dalam hati, menuruti firman Tuhan. Oh Kudus yang jadikanku anak Tuhan yang mau. Shalom semua anak-anak sekolah minggu dan juga guru pelayan kanak-kanak serta semua ibu bapak yang sudah bersama membawakan anak-anak beribadah bersama sekolah minggu online PKK Paroki Matunggung. Kita sangat bersyukur sebab kita masih dapat bersemuka secara online. Sebelum kita mendengar cerita Alkitab terlebih dahulu, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena sehingga ke hari ini kami semuanya masih di dalam pelindungan kasih-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berikanlah hati dan pikiran kami untuk siap menerima pengajaran yang Engkau berikan melalui Alkitab ini. Berkati kami semua yang mendengar secara online dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami semua tenang dan firman-Mu itu masuk dan tertanam di dalam setiap hati kami. Semuanya ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini yaitu Tuhan menjawab doa. Dan cerita kita yaitu para sahabat berdoa untuk Petrus yang diambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 hingga 17. Dan pastinya ibu bapak di rumah sedang membantu anak-anak untuk membuka Alkitab masing-masing. Terima kasih ya ibu bapak. Dan anak-anak, tahukah kamu apa itu penjara? Nah, siapa yang boleh memberitahu saya? Ya, ia adalah sebuah tempat di mana orang dikurung. Lalu anak-anak, bagaimana orang yang dikurung itu? Ya, mereka yang telah melakukan sesuatu seperti mencuri atau telah membunuh seseorang. Nah, ada orang yang meringkuk begitu lama di dalam penjara. Tetapi kadang-kadang ada juga orang yang tidak melakukan apa-apa kesalahan tetapi telah dimasukkan ke dalam penjara. Mereka dipenjarakan karena pemimpin di sebuah bandar tidak suka apa yang mereka lakukan. Contohnya, memberitahu orang lain tentang Yesus. Inilah yang terjadi kepada Petrus pada satu hari. Petrus tinggal di Yerusalem. Dia adalah seorang pengikut Yesus. Tetapi di Yerusalem ini anak-anak ada orang yang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Petrus. Salah seorang daripada mereka yaitu Raja Herodes. Mereka tidak mau Petrus memberitahu orang lain bahwa Yesus adalah Raja. Nah, lalu mereka membenci Yesus dan mereka juga membenci orang yang berdoa kepada Yesus, anak-anak. Nah, satu hari Raja Herodes mengarahkan supaya Petrus ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Tangan dan kakinya diikat dengan rantai besi. Kasihan ya anak-anak. Raja Herodes mau supaya Petrus dibunuh dengan pedang. Kejam sungguh Herodes ya anak-anak. Sahabat-sahabat Petrus terdengar tentang Petrus yang telah dipenjarakan. Mereka berkumpul bersama di satu rumah dan berdoa dengan sungguh-sungguh untuk Petrus. Nah, bersama-sama mereka meminta daripada Allah supaya Petrus dibebaskan daripada penjara. Mereka terus berdoa sehingga lewat malam. Nah, anak-anak di dalam penjara, Petrus tidur dengan nyenyak.
sebab dia percaya bahwa Allah sedang memperhatikan dia. Pengawal di sebelah kanan dan kirinya coba untuk berjaga. Mereka memerhatikan Petrus yang sedang tidur, tetapi mereka terlalu mengantuk dan akhirnya tertidur. Tiba-tiba Petrus merasa ada orang menepuk bahunya dan berkata, "Hai Petrus, bangunlah." Petrus membuka matanya. Bilik penjara yang gelap telah menjadi terang benderang, anak-anak. Nah, seorang malaikat sedang berdiri di sisinya. "Lekas," kata malaikat itu, "pakailah jubamu dan seliparmu." Rantai Petrus pun terlerai dengan sendirinya, anak-anak. Dan sekarang dia merasa bebas untuk bergerak. Petrus memakai jubah dan seliparnya. "Pakailah jubahmu dan ikut aku," kata malaikat itu. Petrus melakukan apa yang diarahkannya. Dia memakai jubah dan mengikut malaikat itu. Anak-anak, kemanakah mereka akan pergi? Keluar dari bilik penjara. Mereka melepasi pengawal-pengawal tersebut. Mereka tidur dengan nyenyak dan tidak mendengar atau melihat apa-apa. Anak-anak, pagar penjara telah dikunci dengan ketat. Tetapi apabila malaikat mendekatinya, pagar tersebut terbuka dengan sendiri. Nah, mereka pun berjalan melaluinya. Sekarang malaikat dan Petrus berada di luar penjara. Malaikat itu memimpin Petrus sehingga ke ujung jalan. Kemudian malaikat itu pun lenyap, anak-anak. Petrus berdiri terpegun. Nah, adakah dia bermimpi? Oh, tidak. Itu bukan mimpi. Allah telah mengutus malaikatnya untuk menolong membebaskan Petrus dari penjara. Anak-anak, Petrus merasa sangat gembira. Dia terus berjalan. Kemanakah dia pergi? Dia berjalan ke rumah di mana sahabat-sahabatnya sedang berdoa. Lihat, mereka sedang berdoa. "Tolong buka pintu," bisik Petrus. Rodi, seorang pembantu perempuan, pergi ke pintu dan mendengar dari dalam rumah. "Oh, itu suara Petrus," serunya. Dia pergi mendapatkan yang lain dan berseru, "Petrus ada di luar sekarang." "Ah, kamu hanya bermimpi," kata mereka. Mereka tidak percaya bahwa Allah telah pun menjawab doa mereka. "Tolong bukakan pintu," ketuk Petrus lagi. Mereka pun pergi membukakan pintu. Apabila mereka melihat Petrus, mereka sangat terkejut. Tetapi Petrus memberi isyarat supaya mereka senyap. Apabila Petrus di dalam rumah, dia berkata, "Allah telah mendengar doa kamu. Dia telah mengutus malaikatnya. Aku telah bebas." Apabila mereka mendengar cerita Petrus, mereka sangat bersukacita dan memuji Tuhan. Ya, anak-anak, sekarang kata Petrus, "Aku akan meninggalkan Yerusalem supaya aku tidak tertangkap lagi. Tolong beritahu sahabat-sahabat yang lain bagaimana Allah telah menjawab doa kamu." Nah, selepas itu Petrus meninggalkan sahabat-sahabatnya. Anak-anak, dia pergi ke tempat yang lebih selamat. Dan di tempat itu juga dia terus menceritakan tentang Yesus kepada orang lain. Baiklah anak-anak, semasa Petrus di penjara dan dikawalkan oleh pengawal-pengawal, apakah yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya? Ya, mereka berdoa untuknya walaupun rumah mereka jauh daripada penjara. Dan Allah telah menjawab doa sahabat-sahabat Petrus. Dia membebaskan Petrus dengan cara yang luar biasa. Allah juga mau kita berdoa bagi orang lain yang dalam kesusahan, sama seperti sahabat-sahabat Petrus yang berdoa untuk Petrus. Nah, walaupun orang yang kita mau doakan itu jauh dari kita, kita masih boleh mendoakan mereka. Nah, seperti hari ini, mari kita mendoakan teman-teman kita yang sakit dan yang tidak dapat bersama beribadah di dalam ibadah sekolah minggu online. Sekian anak-anak, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama sebentar tadi. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur karena firman-Mu
sudah kami dengarkan. Biarlah ianya tertanam di dalam setiap hati kami semua, dan biarlah ia menguatkan kami di dalam menjalani kehidupan kami sehari-harian, dan biarlah juga kuasa Roh Kudus-Mu mengajarkan pada anak-anak sekolah minggu untuk berdoa bagi teman-teman yang di dalam kesusahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ajarku berdoa, ajarku percaya, ajarku cinta Yesus sepenuh hati. Ajarku cinta Yesus sepenuh hati. Ajarku berdoa, ajarku percaya, ajarku cinta Yesus sepenuh hati. Ajarku cinta Yesus sepenuh hati. Ayat hafalan Mazmur 4 ayat 1. Kasihilah aku dan dengar doaku. Terima kasih. Shalom anak-anak sekalian. Tahukah anak-anak sekalian siapa ini? Ya, ini adalah Raja Hezkia. Dia pernah berdoa kepada Tuhan sambil menangis. Apakah yang telah didoakannya? Adakah Tuhan mendengar doa Raja Hezkia? Ya, Tuhan mendengar doa Hezkia. Dan Raja Hezkia disembuhkan oleh Tuhan, dan Tuhan telah menambahkan umurnya selama 15 tahun lagi. Allah telah mendengar doa Ezra dan telah menjaga Nabi Ezra dan melindungi Nabi Ezra sehinggalah dia sampai di Yerusalem dengan selamat. Selepas itu anak-anak sekalian, apa yang dilakukan oleh Nabi Ezra setelah Tuhan mendengar doanya? Ya, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dan apakah yang dilakukan oleh orang-orang ini? Ini adalah sahabat-sahabat Petrus. Mereka sedang berdoa. Dan apakah yang telah didoakan oleh mereka? Mereka berdoa supaya Petrus dibebaskan daripada penjara. Dan apakah yang berlaku semasa mereka berdoa, dan apa yang berlaku di penjara selama mereka berdoa, ya anak-anak semua? Semasa di penjara, malaikat Tuhan telah datang untuk melepaskan Petrus. Sebab siapa yang kirim malaikat? Tuhan yang kirim. Sebab Tuhan mendengar doa-doa sahabat-sahabat Petrus. Kita mempelajari dan mengulas semuanya, maka dengan ini kita dapat mempelajari bahwa dari Hezkia, Ezra, dan sahabat-sahabat Petrus, mereka semua berdoa kepada Tuhan. Kita juga harus berdoa kepada Tuhan apabila kita sakit, memulakan sesuatu perjalanan, dan ketika sahabat-sahabat kita dalam kesusahan, seperti yang telah dilakukan oleh Raja Hezkia karena dia sakit, dan Nabi Ezra untuk meneruskan perjalanannya ke Yerusalem, dan sahabat-sahabat Petrus berdoa untuk Petrus semasa Petrus dalam kesusahan supaya mereka semua diselamatkan. Oke anak-anak semua, jangan lupa
dengan cerita kita pada hari ini, dan jangan lupa mendoakan rekan-rekan kita yang dalam kesusahan. Amin. Tuhan memberkati. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Sekali lagi kita berdoa bersama untuk doa berkat. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menyertai kami di dalam ibadah online kami, dari permulaan sehingga selesai ibadah kami, semuanya berjalan dengan lancar. Kami tidak lupa berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu yang turut berserta di dalam ibadah online ini, supaya kami semua dikuatkan oleh Roh Kudus Tuhan dan sentiasa dipimpin oleh Tuhan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan. Kami semua berdoa di dalam nama Yesus. Amin.